Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi syadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa live ya untuk pagi hari ini atau menjelang siang ini kita berbagi tips lah ya, menu-menu sehat khususnya menjelang berbuka puasa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu caranya Allah untuk mengistirahatkan tubuh kita ya. Puasa adalah salah satu caranya Allah mengistirahatkan tubuh kita, dan memang Masya Allah Tabarakallahnya itu kesehatan ya, itu ternyata menurut para ilmuwan atau menurut para ahli memang bermula dari perut ya. Jadi health start in the gut. Jadi misalkan perut atau kesehatan itu bermulanya dari pencernaan kita. Artinya kalau perutnya sehat ya, maka otomatis pencernaan yang sehat. Dan yang luar biasa lagi lah, ternyata Masya Allah ada hubungan yang sangat erat dan sangat kuat ya antara pencernaan manusia dan pikirannya mereka, yang disebut dengan gut-brain axis. Gut itu tulisannya GUT ya, jadi gut-brain axis. Jadi hubungan antara axis antara perut sama pencernaan atau mungkin otak seseorang. Jadi pencernaan seseorang dan otak seseorang itu terus berkomunikasi. Artinya yang luar biasa lagi, semakin sehat yang masuk ke dalam perutnya, maka akan semakin baguslah pikirannya, isi pikirannya, moodnya bahkan. Karena bahkan mereka para ilmuwan menyebutkan bahwa ternyata bahasanya begini. Jadi apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang ada pada perut seseorang itu mempengaruhi performa dari otak seseorang, mempengaruhi bagaimana cara dia berpikir, dan mempengaruhi juga bagaimana cara dia merasakan sesuatu, feel ya, dan bahkan behave atau tingkah laku. Jadi subhanallah Bapak-Ibu sekalian, Islam itu agama yang sangat menjaga isi perut. Itu sebabnya kalau perutnya terjaga, maka otomatis pikiran terjaga. Kalau perutnya terjaga, otomatis perasaannya terjaga. Kalau perutnya terjaga, maka moodnya, tingkah lakunya pasti akan terjaga. Itu sebabnya kita bersyukur di bulan Ramadan ya, kita di bulan seperti ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk mengistirahatkan perut. Artinya apa? Bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan kita itu dibiarkan untuk mereka bekerja tanpa terbebani lagi dengan bahan-bahan yang menyebabkan tubuh kita tuh menjadi lemah ya. Itu sebabnya tidak heran saya katakan subhanallah, Nabi kita SAW menganjurkan kepada kita untuk berbuka puasa dengan kurma. Kenapa? Karena kurma ada ada gula di situ, ada glukosanya di situ, ada asam amino di situ, dan asam amino salah satunya yang membuat bahagia bakteri-bakteri yang ada pada pencernaan. Jadi kenapa saya katakan mungkin bahasan kita saat ini adalah makanan yang membuat bahagia? Karena kalau perutnya bahagia, perut itu mendapatkan asupan yang baik, asupan yang benar, asupan yang seharusnya didapatkan, maka insya Allah tubuhnya atau mungkin otaknya juga akan bahagia ya. Kalau otak, dan 70-80% Bapak Ibu sekalian itu Masya Allah ternyata dopamin dan serotonin itu diproduksinya di pencernaan. Artinya apa? Dan pencernaan kita tahu, dalam pencernaan kita ini banyak bakteri-bakteri baiknya, bakteri-bakteri baik yang bahkan di lambung saja itu ada sekitar 19 juta bakteri. Masya Allah ya, subhanallah ya. Dalam lambung kita saja sudah Allah ciptakan 19 juta bakteri, dan kalau bakteri tadi itu diberikan makanannya lagi Bapak sekalian, yaitu apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan terus mengirimkan sinyal ke otak. Jadi ada hubungan. Jadi ada hubungan antara ususnya tadi ya, pencernaan mereka dengan otaknya seseorang. Jadi kalau itu komunikasinya baik, jalurnya baik, itu Allahu Akbar. Yang terjadilah seseorang itu akan berpikirnya baik, berperasaan baik, dan moodnya juga akan baik sekalian. Jadi mereka berkomunikasi dengan jalur-jalur saraf. Mereka berkomunikasi dengan jalur-jalur yang di situ ada perintah-perintah
Itu sebabnya. Mungkin kita Bapak Ibu pernah mendengar ya ada sebuah ada sebuah kata-kata atau mungkin kalimat yang bunyinya itu good food is good mood. Ya, good food is good mood. Jadi kalau makanan itu baik, Bapak sekalian, maka dia akan memberikan mood yang baik ke perasaan atau ke otak kita. Ya, jadi kalau makanannya baik, itu maka pencernaan kita akan memproduksi lebih banyak lagi serotonin yang akhirnya menimbulkan perasaan bahagia dalam otak seseorang. Ya, demikian juga sama sebenarnya. Jadi kalau sekarang kondisinya banyak orang sekarang saya sering dapatkan tuh orang anxiety, cemas segala macam, yaitu komunikasi antara perut dan otaknya udah nggak berimbang lagi, udah nggak bagus jalurnya gitu kan. Akibat dari apa? Akibat dari terlalu banyak beban, akibat dari terlalu banyak beban yang ada di perut, khususnya dari makanan-makanan makanan olahan, makanan tinggi karbohidrat, ya, makanan-makanan yang membebani perut ya. Bahkan di situ enzimnya minus atau bahkan miskin enzim, miskin vitamin, miskin mineral, Bapak sekalian, dan otomatis bakteri yang ada di dalamnya tubuh kita itu di pencernaan kita salah satunya mungkin Bapak Ibu pernah sering mendengar ya, acidophilus ya, atau mungkin ya acidophilus ya, bakteri seperti itu akhirnya terbebani mereka. Selain terbebani, akhirnya mereka nggak bisa ngasih sinyal ke otak. Ini kan jadi masalah ya. Jadi itu konsepnya sebenarnya sederhana sebenarnya ya. Jadi gut brain axis ini Bapak sekalian bahwa ternyata semakin bagus bakterinya ya, semakin bagus asupan bakterinya, semakin fresh, semakin sehat, dan semakin tinggi vitamin mineral yang ada pada masuk ke pencernaan kita, itu semakin bagus juga yang kita rasakan ya. Maka bulan Ramadan harusnya menjadi bulan itu, karena memang Nabi SAW juga sampaikan bahwa kebahagiaan orang yang berbuka itu ada dua, atau berpuasa itu ada dua. Yang pertama saat dia berbuka puasa, dan kita memang disarankan oleh Nabi SAW untuk berbuka dengan kurma. Ya, kita disarankan untuk berbuka dengan kurma, baik itu kurma basah atau kurma kering. Dan itu juga yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam ketika beliau akan melahirkan. Dan Allah katakan di situ, makan dan minum dan bergembiralah engkau, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ dijelaskan bahwa Maryam diperintahkan Allah untuk makan rutop atau kurma basah. Dan demikian juga Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita untuk makan kurma basah atau mungkin kurma kering tadi. Karena memang isinya adalah makanan-makanan yang menguatkan pencernaan kita. Jadi kurma itu makanan yang menguatkan pencernaan, menyenangkan bakteri yang ada pada pencernaan kita, bahkan menyenangkan otak. Karena kuncinya apa? Kalau pencernaannya baik, maka insya Allah otak juga. Bahkan beberapa ahli mengatakan jadi perut itu seperti otak sendiri gitu kan. Jadi perut itu seperti otak sendiri kata mereka. Jadi dia bisa berkomunikasi, dia bisa melakukan perintah sendiri gitu kan. Ya. Maka kalau dalam bulan Ramadan seperti ini kita kembalikan kebahagiaan perut kita lah bahasa gitu. Kalau kita kembalikan kebahagiaan perut kita, maka Allahu Akbar ya, kita akan betul-betul merasakan kebahagiaan saat berpuasa Bapak sekalian ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makanan dengan berbagai macam warna, berbagai macam rasa, ya. Dan itu semua kalau kita kumpulkan satu, maka jadinya Masya Allah, Barakallah. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar sedikit ya, supaya nanti teman-teman bisa praktekkan nanti di rumah ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa semakin banyak makanan buat mereka, Bapak sekalian, bahkan ditambahkan lagi kalau ada bakterinya di situ, tuh semakin baik untuk pencernaan atau semakin baik untuk moodnya kita, ya. Maka hari ini sudah siapkan nih, saya sudah siapkan ada beberapa sayuran, ya, ada beberapa sayuran, ada timun, ya, di sini, ya, saya ambil timunnya, kemudian ada juga sawi di sini, ya, ada sawi, kemudian kita berpuasa ya, tang aja, ini itunya aja, tes cara membuatnya aja. Teman-teman nanti bisa bikin di rumah ya. Kemudian ini dia ada, ini mentah semua ya, bos, tapi insya Allah tetap enak dan ada bakteri ya, ada makanan fermentasi yang paling terbaik di dunia, yaitu tempe. Kita masukin tempe sedikit, Bapak Ibu, di sini. Kemudian saya tambahkan dengan buah apel ya, buah apel. Nanti teman-teman bisa itu sendiri ya, bisa bisa atur sendiri buahnya sesuai dengan yang ada di tempat Anda lah gitu kan. Ini ada apel, kemudian saya tambahkan juga dikit dengan jeruk jambu biji ya, jambu itu, kemudian tambahkan sedikit dengan buah lagi musim nih sekarang.
Ya, namanya buah buah apa nih? Jeruk bali ya. Udah cukup nih. Jadi itu Bapak sekalian. Terus bagaimana cara kita jadi ini sudah beraneka warna, beraneka rasa, dan kita tambahkan lagi kepada mereka, ini salah satu yang menguatkan pencernaan kita itu jeruk nipis. Ini jeruk nipis, saya proses di sini. Oke. Lalu supaya kuat kita tambahkan sumber asam amino yang baik pada tubuh kita. Untuk tubuh kita namanya madu. Jadi kita tambahkan madu Bapak sekalian. Nah, gitu ya. Selanjutnya, nah, kita tambahkan sedikit dengan mineral yang kita dapatkan. Ini madu ya. Kemudian, oh ini wadahnya. Oke, nah ini kita tambahkan sedikit sama garam ya. Garam, kita ambil sedikit garamnya. Kita aja. Oke, sedikit lagi. Dan kita tambahkan sedikit lagi dengan lada hitam, biar ada sedikit rasa pedasnya ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu ya aduk ya. Diaduk, jangan dimakan karena kita lagi berpuasa ya. Jangan lupa, jangan kilap ya. Hilap pula repot kita. Rezeki sih kalau yang pertama kalau hilap beneran. Ya. Maka Bapak sekalian, dalam makanan ini ya, mungkin kita kalau di rumah ada nih, kalau ada ya. Kalau teman-teman nggak ada, mungkin stoknya nggak punya, nggak apa-apa. Kita bisa tambahkan lagi dengan ini, kurma ya. Saya tambahkan dengan kurma, suiran kurma nih. Suiran kurma. Yang tambahkan lagi dengan kacang almond, kalau ada. Ya, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi bisa dibuat sesederhana mungkin, atau apa tuh namanya, dibuat seoptimal mungkin. Jadi di sini ada proteinnya, ya, ada kacang-kacangan ya. Kita tambahkan ada asam amino dari kurma tadi, ada enzimnya, ada probiotiknya dari tempenya Bapak sekalian. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau mungkin bahasa saya, seseorang ya, mungkin kita di Ramadan kayak begini ya, tambahkan sedikit madu lagi ya, biar kelihatan basah dia. Wah, nanti bisa disuting tuh. Ya. Ini makanan Bapak sekalian, Masya Allah, tabarakalahnya ya, kalau seandainya ini apa tuh namanya dikonsumsi ya waktu kita berpuasa atau kita waktu berbuka puasa, itu kalau boleh saya bilang tuh nanti perutnya akan ngirim WhatsApp. Ya ala-alanya kita lah. Perutnya akan ngirim WhatsApp, dia katakan jazakallah khair, kata dia kan, Masya Allah, terima kasih gitu kan. Selama ini isinya apa? Gorengan gitu kan. Padahal sederhana kayak begini ya, tapi ini Bapak sekalian, ini makannya akan membuat mood kita akan berubah sekali. Mood kita, kenapa? Karena makanan-makanan living food kayak begini ya, atau mungkin real food atau whole food kayak begini, ini efek ke badan luar biasa. Dan ini kalau Bapak Ibu mulai biasakan di Ramadan seperti ini, kita berinteraksi dengan mereka, Bapak Ibu sekalian, ini hasilnya akan luar biasa lagi ya. Kenapa luar biasa lagi? Tubuh kita akan terreset, tubuh kita akan diperbaharui sama dia yang rusak-rusak, karena memang tubuh kita tuh melakukan proses pembaharuan setiap berapa hari. Kalau Ramadan ya, kalau mungkin Anda pernah mendengar kajian saya tentang apa ya, saat apa tuh namanya, saat dalam tubuh kita itu ada yang proses apoptosis ya, atau bunuh diri terprogram sel. Maka ketika mereka mau membangun sel yang baru, mereka butuh bahan baku ya. Kalau bahan bakunya itu bagus dan sehat Bapak Ibu sekalian, itu Masya Allah tabarakalahnya, tubuh kita kan terreset. Dan ingat sekali lagi kita lakukan, kita tidak hidup sehat itu kita hidup sehat bukan untuk gaya-gayaan ya. Kita hidup sehat bukan untuk gagah-gagahan, tapi kita hidup sehat sebagai cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tubuh kita yang sempurna seperti ini. Cara kita untuk bersyukur, untuk lebih beribadah lebih baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti ini Bapak sekalian, itu ya Masya Allah ya. Ya, saya katakan nih, kalau orang Indonesia sudah mulai kembali ke makanan-makanan sederhana tapi bermakna seperti ini, Allahu Akbar, efeknya luar biasa. Saya jadi pengen, tapi tidak boleh puasa. Ya, kita harus puasa. Ya, sekalian begitu ya. Jadi atau mungkin Bapak sekalian, Anda bisa menggunakan ini lagi ya, yang lain ya. Ini juga bisa dijadikan dressing. Ya, dressing ini saya buat dari
alpukat. Jadi alpukatnya nanti ada blender ya. Kemudian ditambahkan bawang putih sedikit, ditambahkan garam, ditambahkan lada hitam secukupnya sampai rasanya gurih. Nah, nanti si alpukat ini Anda masukin ke sini ya. Anda masukin atau mungkin Anda tuangkan ke sini dan itu menjadi sumber protein karena alpukat kan salah satu sumber protein yang sangat baik ya. Terus kalian. Jadi kalau kita campurkan di sini jadi nanti seperti ini ya. Nah, jadi kayak begini. Jadi kan sederhana sebenarnya. Tapi ini sudah makanan loh, meskipun nggak makan nasi. Allahu Akbar. Jadi para pencinta nasi jangan khawatir. Ini makanan sudah bikin kenyang. Ya, kalau memang goalnya kenyang. Kalau saya bukan kenyang mah, kita bukan mau bikin kenyang. Kita mau bikin bahagia badannya, bahagia otaknya, bahagia pikirannya, bahagia perutnya. Itu yang kita mau kejar ya. Subhanallah kan, jadi sederhana tapi bermakna dan ini teman-teman bisa bikin di rumah sendiri, Bapak Ibu. Anda bisa bikin di rumah dan tidak mesti buah-buah yang susah-susah, buah-buah yang sederhana, sayur sederhana nanti. Nah, kalau Anda di sana bisa dapatkan buah atau sayur organik bagus, tapi kalau tidak, teman-teman bisa pakai sayuran biasa lah gitu kan. Tapi jangan lupa dicuci pakai ekoenzim. Ini kalau saya punya ekoenzim ya yang diberikan oleh Mbak Nora waktu itu. Ini sudah hampir setahun nih ekoenzim. Ini bisa buat cuci-cuci sayuran juga ya ekoenzim. Ketangan cara buatnya sudah saya bikin ada di Instagram. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Atau mungkin ekoenzim seperti ini. Ini ekoenzim yang kita bisa buat minum. Bolehkah tambur sini? Boleh aja. Campur aja semua ya. Dan ini biasanya makanan kayak begini ini Masya Allah ya. Tabarakallah saya sampaikan. Sinyal-sinyal dari otak kita, dari pencernaan kita tuh kan diperbaiki sama dia. Subhanallah ya. Jadi kalau kita mulai membiasakan dengan living food seperti ini, sebenarnya penyakit itu insya Allah pelan-pelan gitu kan. Dengan tambah puasa, dengan tambah living food seperti ini, itu insya Allah penyakit akan perlahan akan hilang sekalian. Perlahan akan hilang. Jadi ini cara mudah, cara sederhana untuk menjadikan Ramadan menjadi bulan yang penuh kebaikan. Tidak hanya buat ibadah kita, tapi juga buat badan kita dengan konsumsi hal-hal sederhana seperti ini. Kan sederhana kan? Cuma modal sayur, modal buah, jeruk nipis, lada hitam, sama garam. Kalau mungkin mau tambahan lagi, Anda bisa tambahkan almond, suiran kurma, kan kurma lagi banyak nih sekarang. Atau Anda tambahkan juga dengan Anda tambahkan juga dengan tadi alpukat. Itu juga akan menguatkan ya makanan tadi dan selain itu full ya. Jadi komplit nutrisi. Tapi kalau makan kayak begini, insya Allah nggak bakal ngantuk ya, nggak bakal ngantuk karena enzimnya, vitaminnya, mineral masih komplit semua ya. Jadi kapan makan terbaiknya? Ya bisa dimakan waktu kapan ya, buka boleh ya, terutama sih waktu berbuka sih ya, biar kita kuat ibadah malamnya. Nanti waktu sahurnya boleh juga makan ya, tapi mungkin sahur itu nggak usah banyak-banyak makan lah, kita secukupnya saja ya, sedikit saja karena memang nggak banyak aktivitas pada sahur kan. Nggak banyak aktivitas ibadah maksudnya. Seperti halnya kita kalau habis maghrib atau isya, biasanya apalagi yang menjelang-jelang 10 hari terakhir kan kita benar-benar fokus ibadah di malam hari ya. Nah, maka nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman itu makanan-makanan seperti ini ya coba mulai dijadikan teman atau sahabat dekat kita setiap hari ya. Kalau sudah kita menjadikan mereka sahabat dekat ya, maka otomatis badan kita kan sudah terbiasa dengan ini. Jadi sebenarnya you don't have to eat less, you just have to eat right kalau bahasa orang-orang barat. Sebenarnya Anda tuh nggak perlu ngurangi makan, tapi makan tuh secukupnya aja, tapi makan yang benar gitu kan, makan yang benar. Ya, mulai dari air putihnya, asam amino, prebiotik ini kan komplit nih, ya. Atau mungkin Anda mau tambahkan sedikit lagi dengan minyak zaitun sedikit, nggak apa-apa juga, boleh juga. Sederhana tapi Masya Allah bermakna ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan ini di rumah ya, dan caranya juga sudah saya jelaskan tadi. Ya, termasuk mulai juga berdekatan sama probiotik yang saya jelaskan juga tadi, dan madu dan kurma dan makanan living food seperti ini. Maka insya Allah ya, subhanallah, insya Allah tubuh kita akan terjaga dan jauh dari segala macam penyakit-penyakit ya, dengan makanan-makanan kayak begini. Sederhana tapi bermakna insya Allah ya. Saya kira mungkin begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada? Coba dilihat pertanyaannya. Sini nggak kebaca ya?
Deh, tinggal ini ya. Oke, ada pertanyaan Ustadz dari Mirna Ayu Pratiwi. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya. Saya sudah berusaha menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh saya, mengurangi nasi, gandum, minyak, dan gula. Tetapi mengapa pencernaan saya kurang sehat? Mohon sarannya Ustadz. Iya, saya nggak tahu sih set yang tidak Anda maksud seperti apa. Tapi salah satu yang saya sarankan, khususnya kayak di Ramadan seperti ini ya, mungkin Ibu bisa coba dengan bikin minuman madu, tambahkan dengan air, tambahkan dengan garam, itu insya Allah akan sangat membantu saat berbuka puasa atau berpuasa seperti ini. Dan banyak masalah di pencernaan kita sebenarnya karena kekurangan enzim ya, atau mungkin vitamin, mineral yang itu bisa Ibu dapatkan atau Anda dapatkan dari rempah-rempah atau rimpang-rimpangan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa coba buat sendiri di rumah ya, mungkin jahe pandan atau mungkin jahe ditambahkan dengan kurma juga bisa di blender, itu insya Allah akan sangat membantu. Jadi berdekatlah dengan mereka karena memang itu kata kuncinya di situ. Yang pertama itu, yang keduanya ya harus di stop makanan-makanan yang membuat pencernaan kita bermasalah, terutama kayak tepung-tepungan ya, atau mungkin juga makanan olahan atau makanan-makanan yang banyak sekali bahan-bahan tambahan pangan sintetik. Itu juga teman-teman juga perlu kurangi ya, atau makanan-makanan yang juga mungkin banyak kontaminasi dengan atau mungkin diberikan hormon atau apapun itu bentuknya ya, atau mungkin logam berat ya, dengan mungkin ikan-ikanan yang tidak sehat mungkin ya, itu juga sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya kalau seseorang ya, kita mulai beralih ke makanan-makanan seperti ini, tambahkan nanti dengan protein yang cukup, karbo yang sehat, insya Allah pencernaan kita juga akan mengikuti sebenarnya. Dan pikiran yang sehat juga perlu tambahkan juga dengan zikir. Kalau di barat mereka nyebutnya meditasi, tapi kalau kita dalam Islam ya zikir. Zikir paling baik ya baca Quran atau mungkin zikir-zikir disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu.